Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi bersama saya Indra Siregar dalam Thinking Maniac Channel ya. Saya mau membuat video yang bisa dibilang video versi lain dari video yang saya unggah sebelumnya, yang membahas tentang kenapa banyak siswa memandang matematika itu sulit dan susah, sulit dan menakutkan. Sebetulnya di video yang pertama ada sebuah konsep yang ingin saya berikan. Artinya ada sensasi berpikir yang sebetulnya ingin saya sajikan gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti itu sebetulnya ada makna lain yang ingin saya sampaikan gitu. Namun saya memandang perlu versi lain karena ya saya memandang versi orang kan berbeda-beda ya, selera orang berbeda-beda. Di samping itu karena memang bahasannya memang bagi saya cukup penting, sehingga perlu juga ada versi video lain yang mungkin mudah diterima gitu ya. Itu memang saya akui sulit untuk diterima secara mudah, artinya perlu serius untuk memahami video tersebut gitu. Tapi mudah-mudahan kalau yang versi ini bisa lebih mudah diterima gitu ya. Namun memang dikarenakan saya tidak menggunakan teks ya, jadi benar-benar mengutarakan apa yang ada dalam pikiran saat itu. Jadi ya saya tidak bisa membuat sesuatu yang persis ya, namun dipastikan intinya sama ya. Oh ya, sekali lagi saya selalu ingatkan dalam channel ini bahwa ini apa yang saya utarakan ini masih sifatnya kebenaran bagi saya. Artinya yang menonton channel ini tidak punya kewajiban untuk setuju dengan apa yang saya utarakan. Anda berhak untuk menerima atau Anda berhak untuk setuju atau tidak setuju dengan apa yang saya utarakan. Namun saya selalu berharap rekan-rekan memberikan komentar agar saya bisa memberikan sesuatu yang mungkin lebih baik lagi gitu ya. Baik, tentang tentang menjawab pertanyaan kenapa matematika itu selalu dipandang pelajar yang sulit dan menakutkan ya. Nah, saya menjawab ini mengacu pada pengalaman saya gitu ya. Saat ini saya berprofesi sebagai dosen pendidikan matematika gitu. Walaupun saya saat ini berkecimpung di dunia yang berkaitan dengan matematika, namun sesungguhnya ketika sekolah SD, SMP, SMA, saya bukan tergolong anak yang unggul matematikanya gitu. Saya mulai merasa bisa mulai
mendapatkan nilai-nilai unggul dalam pelajaran matematika itu ketika kuliah S1, kuliah S2, dan kuliah S3. Nah, dari pengalaman tersebut saya merenung, karena kok aneh gitu ya. Anehnya tuh kenapa bisa orang memandang matematika itu sulit dan menakutkan, padahal saya sendiri saat ini ya saat belajar matematika bisa menguasai sedikit ya dari matematika. Saya tidak merasa hal itu menakutkan ataupun sesulit, artinya matematika itu tidak sesulit itu gitu, dan tidak semenakutkan itu juga gitu. Artinya sama gitu ya, sama dengan pelajaran lain. Jika kita serius bisa gitu. Bahkan saya memilih matematika itu bukan karena kemampuan saya ketika sekolah itu hebat, bukan, tapi karena justru satu-satunya yang bisa saya ikuti dalam pelajaran sekolah yang mudah itu karena itu matematika, karena matematika itu tidak terlalu banyak hal yang harus diingat gitu ya. Kan kalau pelajaran lain banyak yang harus diingat gitu, seperti sejarah, IPS, IPA gitu ya. Di IPA itu apalagi kalau belajar biologi kan harus banyak yang diingat gitu. Jujur kalau di material yang lain saya cukup sangat tidak bagus gitu ya. Jadi saya memilih matematika itu bukan karena saya jenius atau apa, tapi karena memang hal yang saya bisa itu matematika gitu. Jadi bisa dibilang saya ini bukti hidup bahwa untuk bisa matematika itu tidak harus jenius, tidak harus memiliki IQ yang tinggi gitu. Mungkin kalau istilahnya dalam Islam itu manjada wajada gitu ya. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia yang mendapatkannya gitu. Nah, karena saya sudah menggeluti pendidikan sampai S3 ya, walaupun tidak sampai istilahnya S3-nya gagal, tapi setidaknya untuk perkuliahan matematika yang mata kuliah yang isinya tentang materi matematika, saya bisa mengikuti dengan baik ya, baik di S2 maupun di S1, apalagi di S3 gitu. Alhamdulillah saya bisa meraih beberapa nilai A di S3 tersebut untuk mata kuliahnya ya. Bahkan jumlah perolehan nilai A-nya lebih banyak dari nilai yang lain gitu. Nah, mengingat basic saya yang bukan anak yang unggul ketika sekolah gitu, saya merenung gitu, apa sih gitu, kenapa sih kok matematika itu bisa sulit gitu ya, dipandang sulit dan menakutkan gitu, padahal saya sendiri merasa tidak seperti itu gitu. Setelah saya renungkan, ternyata saya juga muncul pertanyaan, kalau matematika itu tidak sesulit itu, kenapa waktu SMA, SMP dan SD nilainya tidak begitu bagus? Dan bagusnya itu setelah saya kuliah S1, S2 dan S3 gitu. Ternyata di situ
saya memperoleh suatu perbedaan, yaitu kebutuhan ya. Ketika masih sekolah SD, SMP, SMA, saya belum merasa butuh terhadap matematika. Namun ketika saya mulai beranjak kuliah S1, S2, dan S3, saat itu saya sudah mulai berprofesi di bidang pendidikan matematika, dimulai menjadi seorang guru ya, mulai dari menjadi seorang guru. Nah, di situ saya sudah mulai merasakan tanggung jawab ya, tanggung jawab bahwa ya saya ingin bertahan hidup gitu ya, minimal itu. Dan saya ingin dari profesi tersebut saya bisa bertahan di profesi itu gitu. Nah, karena saya jadi guru matematika, maka saya harus bisa menguasai matematika, minimal matematika yang diajarkan di tempat saya mengajar gitu. Nah, di situ saya membutuhkan itu gitu. Maka